Jakarta Timur siap kolaborasi. Jaya, jaya, jaya. Masalah pada hari ini hal yang sangat berbahagia kita FPK Jakarta Timur datang dan berkunjung saudara kita dari FPK Riau. Mudah-mudahan tali silaturahmi pada hari ini semakin kuat dalam rangka program kita di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk menyambut acara pada hari ini kita buka dengan sambutan dari Ketua FPK Jakarta Timur Bapak Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam acara kegiatan Ukur FPK Provinsi Riau. Wassalatu wassalamu kita menunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia ke-8 hingga dunia dengan penuh ilmu pengetahuan saat ini. Yang saya hormati Bapak Jailani nah, beserta jajaran anggota FPK yang lainnya, kalau boleh tahu, siapa namanya Pak Syahria dari IKN. Kalau di sebelahnya Pak, mohon maaf. Saya Rendra Sudarso. Rendra Sudarso. Paguyuban saya kerukunan keluarga Banjar Riau. Oh, Banjar Riau. Yang sebelahnya Ibu apa sih, Bu? Ibu. Saya Ade, Pak. Ade dari provinsi, dari utusan. Dari Indragiri Inhil. Oh, ujung satu. Ya, saya Iza, Pak, dari Pelalawan. Kampar. Pelalawan. Ya, Pelalawan. Mudah-mudahan dengan kita saling mengenal, kata orang Betawi kalau tak senang maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, gitu kan? Nah, dari Jakarta, dari suku Betawi. Mungkinnya hari ini sampai kita nanti mudah-mudahan sampai di akhir tahun 2026 masih menjadi pengurus FPK. Terus yang sebelah kita ini ya inilah teman-teman Bapak dari Riau. Ini utusan Provinsi Riau namanya Pak Haidir. Sebelah kita dia Ketua Orbit Bidang Wawasan Kebangsaan Pak Suhusia. Profesor Suhusia, yang sebelahnya tokoh masyarakat dari Jakarta namanya Pak Amir Mahmud, Pak namanya Bu Ida Tuharya dari utusan Maluku. Sebelahnya juga ini Kepulauan Riau nih Pak. Kepri. Jangan lupa Pak, setiap ibu itu pulang minta otak-otak bawa. Oh iya. Oh iya Pak, paling enak, paling top. Ibu Isyana Topi namanya. Dan sebelahnya orang Lampung nih Pak. Namanya Ibu Doni, utusan dari Provinsi Lampung. Ini senior kita, namanya Pak Samsi dari Provinsi Jawa Timur. Dan sebelahnya ini Pak ini dari Kalsel Pak, Pak Ansari. Banjarmasin Pak. Banjarmasin. Berapa ya Pak? Kita ya? Bapak, berarti Bapak muntah Pak? Bapak saya muntah, Mama berapa ya? Iya, nanti. Kalau saya dari Kementerian Pak. Nanti setengah kamar aja Pak. Yang sebenarnya Pak Sabri, kalau di belakang kelihatan dari Provinsi Papua. Ini yang tadi Bapak sudah kenal dekat, namanya Ibu Bonet dari Banten. Bonet, Banten. Sebelah tokoh masyarakat kita dari Jakarta namanya Ibu Vina Pandunia. Ini wakil saya Pak kebetulan. Putra Elvin Daus dari Jambi. Itu kameramen kita, memang dia Medsos dari Aceh. Namanya Bapak Reputra dari Betawi Pak. Mungkin Betawi di sini suku yang paling banyak karena tuan rumah dapat privilege sekali Pak. Ada 4 orang. Satu lagi Nur Aini Maluku Utara. Satu lagi Nur Aini lagi pagi ini apa ke depan Pak? Maluku Utara. Inilah teman-teman kita, karena kita nggak bisa hadir semua. Ini sudah alhamdulillah. Jadi kita hanya 13 orang, 14 orang yang bisa mewakili teman-teman untuk menyambut FPK dari Provinsi Riau. Ya mudah-mudahan komunikasi kita hari ini bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Ya inilah FPK Jakarta Timur, nanti apa yang harus kita komunikasikan silakan saja, apa yang ingin diketahui apa saja boleh-boleh saja. Yang penting kalau nggak boleh tahu itu isi dompet Pak. Iya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator bidang Goblah, Pak Amir, Koordinator bidang Wawasan Kebangsaan, Pak
Polbik ada yang mewakili dan seni budaya serta UMKM. Jadi kita dibantu oleh 5 Polbik Pak. Setiap Polbik ada apa? 6 ya. Setiap Polbik ada koordinatornya. Jadi setiap kita mengadakan pertemuan 1 bulan 1 kali Pak. Untuk apabila pembahasan tentang program Setiap bulan ya Pak? Ya, setiap bulan kita ada pertemuan 1 kali. Itu kita ambil di minggu kedua ya Pak. Minggu kedua di setiap bulan. Dan di tahun 2024 ini memang tidak banyak kegiatan yang kita laksanakan karena kita berbenturan dengan Februari, Pilgub dan Pilpres, kemudian dilanjutkan lagi Oktober kemarin Pilkada. Pertama kita mendukung suatu kegiatan festival batik ya di Tanjung Riau. Kita kerjasama dengan Kemendagri dan Pemdas Bangpol di Jakarta. Kemudian dilanjutkan lagi terakhir ini baru ya Pak ya, Festival Tari Nusantara juga kita dukung kegiatannya di Bedroom Rawamangun itu dilaksanakan oleh Kemendagri dan Bangpol. Kita adalah peserta di situ. Saya rasa itu aja sebagai informasi Pak Denensan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai gambaran ya. Oh iya. Di samping kita ada rapat pleno setiap bulan, kita juga menugaskan setiap anggota ini kita datang dan hadir piket setiap hari 1 hari 2 orang. Jadi kantor ini tidak kosong, setiap hari ada hadir di sini 2 orang untuk piket. Kenapa? Kita diberikan ruangan ini dengan perjuangan yang panjang dengan Bapak Wali Kota. Kalau sudah ruangan diberikan dengan seperti ini, kalau kosong kayaknya aneh. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Nah, hari ini kita diberi kesehatan dan kami alhamdulillah bisa sampai di sini. Kita semua dalam keadaan sehat. Pak Ketua, terima kasih banyak sudah menerima kehadiran kami di sini. Bapak Ibu, pengurus, tentu di sini ada orang tua saya, ya. Lebih senior, ya. Salam hormat Pak dari kami, dari Provinsi Riau, Pak Ketua. Sedikit ingin saya luruskan saja, saya bukan Ketua EPK Provinsi Riau Pak. Saya sekretaris Pak, sekretaris dan ketuanya itu Pak Auni Nur. Beliau dulu pernah menjabat sebagai wakil bupati Rokan Hulu, waktu Kota Malang. Nah, awalnya beliau berkeinginan hadir, tapi karena kurang sehat Pak, jadi kami saja yang berangkat. Jadi salam juga dari beliau untuk kita semua yang berkesempatan hadir dan yang juga mungkin berhalangan hadir. Kalau kita bicara EPK yang beginilah Pak, ya, saya pikir apa namanya, di Riau juga kita dari berbagai etnis, suku, ya. Dan satu hal tadi yang saya lihat ini barang baru nih Pak, serius Pak Ketua, kita mulai dengan Indonesia Raya sama EPK. Kita juga ada Pak, tapi pasti kegiatan aja. Jadi pertemuan-pertemuan kayak begini kami tidak melakukan. Nah ini hal yang berguna. Salah satu ya dari awal kami sudah dapat belajar dari Pak salah satunya. Jadi mungkin ini kami bawa ke Riau, pikir itu untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara. Tidak salah seperti tadi Pak. Kita sama-sama selalu memulai rapat, kita menjadikan lagu Indonesia apa. Kalau ada orang EPK nggak bisa nyanyi masuk EPK kan repot nanti kita. Nah kalau sering kita dengarkan, tentu dengan sendirinya kita akan hafal dengan itu. Jadi saya sedikit bercerita, saya kenal Bu Bonet, Buwanti ya. Kita acara di Bogor organisasi pembangunan kebangsaan, kebetulan saya sendiri waktu itu dari Bogor dan dari provinsi dan kabupaten lainnya. Kenapa Ibu Bertua itu manggil saya ketua Pak? Saya cuma ketua kelas waktu itu. Jadi karena dia manggil saya ketua, mungkin Bapak Ibu mikirnya saya ketua EPK enggak. Karena saya waktu itu ketua kelas. Nah teman-teman itu nggak mau merubah Pak, tetap panggil aja ketua gitu loh Pak. Makanya saya panggil ketua. Bapak Ibu dan yang kami hormati, di EPK Riau komposisinya juga mirip Pak. Mirip, artinya kita dari berbagai etnis, suku. Dan alhamdulillah hari ini bergabung di kita itu ada sekitar 80
penting. Terus ada 80 Pak. Sama Pak. Meranti ada Pak. Permaskap Meranti, Persatuan Masyarakat Kabupaten Meranti ada di Pinang. Nah, terus KKSS juga ada Ibu dari Pinang, ibu yang punya jualan otak-otak ini ya. Kepri IWKR. Di sini ada IWKR. Di sini ada IWKR. Oh, yang masyarakat Riau Jakarta itu ya tergabung di situ ya. Pulau Riau. Kalau ke Pulau Riau sendiri ya. Nah kalau di sana tuh IWKR. Nah kalau dari Maluku juga ada Papua itu di sana tuh Papua Cendrawasih namanya. Cendrawasih. Nggak tahu di sini apa gitu loh. Kalau di Riau Papua Cendrawasih. Kalau Maluku itu IKA PM2R. Ya PM2R kan sama di sana juga ada. Maluku Utara belum. Baru mungkin kayaknya. Apalagi nanti kalau gubernur yang baru itu cewek itu kan. Tiongkok ya? Ya, Margajo. Terus dari Jawa Barat kan, kalau bisa Jawa Barat itu tergabung dalam Missouri, Mitra Sundaria. Jadi ada beberapa di dalam, ada Pasundan, ada atau banyak. Missouri, Mitra Sundaria. Terus kalau dari Aceh, di sana tuh ada dua. Ada Permasa Aceh, Aceh, ada satu lagi Kabaras, Aceh Utara Pak. Tapi bolak-balik sih aja Pak. Yang sini masuk sini sana. Sama aja Pak ya. Tapi bersyukur Pak bisa berhimpun yang dari utara bergabung jadi satu. Nah, Sumatera Barat di sini ada Pak Sumatera Barat. Belum ya. Kalau Sumatera Barat di sana tuh cukup ada banyak Pak. IKM ada, IKMR ada, dari Solo ada, dari Padang Panjang ada. Belum Pak. Kalau Bukit Tinggi, Sulit Air banyak Pak. Bukit Tinggi itu Rumah Agam ada Pak. Dari Payakumbuh ada. Jadi teman-teman itu yang memang status kepengurusnya provinsi yang mereka bergabung. Kita tidak bisa menolak kan, dan itu tidak baik ya. Perhitungan walaupun di dalam IKMR itu sendiri teman-teman yang ini tadi semua ini ada KKSB, Jambi ada, BMKG ada Pak, BMKG ya. Yang itu mereka tergabung di Sumatera bagian selatan, jadi ada 5 provinsi, tapi tetap ada provinsi. Ada Lampung, itu ada Lampung. Nah, di sana itu Permas Lampung, Persatuan Masyarakat Lampung Riau. Ada hampir di seluruh, kita kan ada di 12 kabupaten kota, itu hampir seluruh mereka. Banyak. Amin. Ya, biasa. Ya kan? Dari Bengkulu ada. Bengkulu. Apa lagi ya? Banyak. Batak Pak, banyak. Nah, kalau Batak itu dia ada yang besar di sana itu ada 2, terus ada dari Toba ada, dari KBR Batak Riau ada, perkumpulan Batak Riau ada, terus ada dari Nias juga. Di sini Nias belum ya Pak? Nias karena kebetulan dekat kali ini jadi ramai di sana Nias. Ya kita di sana ngambilnya provinsi. Jadi di sini ambil provinsi 37. Jadi langsung provinsi. Oh gitu ya, ambilnya di provinsi langsung ya. Berarti kayak paham. Berarti kalau ya. Berarti kalau dari sana ambilnya Sumatera Utara ya. Ya, Sumatera Utara. Makanya tidak bisa semua kan jadinya provinsi. Kalau kita mau menolak itu tidak mungkin legalitasnya resmi. Ya, dalam kita nggak etnis ada yang juga ya, berarti Jakarta Selatan komposisinya juga sama ya Pak. Cuma kadang-kadang ada etnis yang tidak termasuk karena tadi yang saya bilang ada privilege dari beberapa wilayah yang memberikan privilege-nya kepada jadi kami kemarin di Jakarta Selatan juga prosesi tahun kemarin, jadi kita ngobrol ini juga Pak. Nah, kami itu pengen tahu komposisinya di mana, dan kita di Riau itu juga bisa melihat kalau upaya pembangunan bisa mengakomodir atau merepresentasikan teman-teman itu. Kita belajar dari ngambilnya di mana, ngambilnya di mana, ini caranya gitu, supaya kita bisa pun yang tetap dulu
itu saja Bapak dari perkenalan dari saya. Jadi kalau nanti ada yang kurang atau apa kita bisa lebih lanjut. Dan satu hal, kami berterima kasih terima kasih sama Pak Ketua, terima kasih. Kami sangat merasa diistimewakan dengan menyambutkan yang kuat. Saya pikir nyambutnya lebih banyak dari ini Pak. Saya takut udah dari Pak. Saya udah takut Pak. Udah serem saya ini. Karena yang buat ini, bu itu nanti saya kasih tahu rame-rame. Bu jangan rame-rame Bu. Udah serem saya Pak. Tapi alhamdulillah ini terima kasih Bu. Udah serem aja tadi. Bener kan gitu kan. Tapi ini kami bersyukur Pak. Terima kasih banyak. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kurang pas, mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya perwakilan dari Kesdompol Kota Administrasi Jakarta Timur, mewakili Pak Kasubag kami, Pak Handoko, dan Pak Kasubag kami, Pak Ari Budi Yuswanto sebagai Subit Idoas Bangpol yang menangani pembinaan EPK di Jakarta Timur. Mereka mendadak ada undangan rapat di hari ini, pas kebenaran Pak Ketua waktu itu mengirim undangan. Iya, jadi nggak bisa di-cancel nih. Saya ucapkan terima kasih untuk kunjungannya kemarin Pak, repot-repot jauh, terima kasih oleh-olehnya. Ketahuan saya yang kasih oleh ya. Kan ibu yang titip. Oh enggak. Oh gitu ya, demikiannya. Oh gitu ya. Jadi sedikit cerita ya Pak ya. Bapak Ibu sedikit cerita, kami bertemu di acara apa sih? BIMTEK di kaderisasi di EPK yang diadakan oleh Kemendagri di Bogor waktu itu 3 hari. Iya, kaderisasi pembauran yang diadakan oleh Kemendagri. Nah, kami kenalnya selama 3 hari 3 malam di sini. Nah, beliau ini ingin mengunjungi EPK Kota Jakarta Timur. Seperti apa sih EPK Jakarta Timur ini? Nah, alhamdulillah sudah diterima oleh Pak Ketua kita, Pak Haji Lutfi dengan baik. Terima kasih sudah mengerahkan anggotanya. Dan terima kasih atas jamuannya. Itu aja ya Pak ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Cakep. Cakep, suara sana keluar, suara. Sehingga hidahan lalu jatuh. Berkirim salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini share saja. Jadi ditolong untuk happy. Baik. Mungkin sedikit berbagi pengalaman saya 2024 ini. Kami oleh Kemendagri dipercayakan dan ditolong untuk melakukan suatu kegiatan di bidang sosial atau sosial apa peduli. Itu ada satu kegiatan kemarin mereka titip Pesona Bhinneka Tunggal Ika terkait dengan penganugerahan penghargaan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Indonesia atas gawean mereka pembagian 10 tahun. Nah yang sebelumnya kan dilaksanakan Taman Mini itu berapa tahun. Nah, bagaimana mereka merasa karena pada tahun 2023 dia pada saat Direktur Ideologi itu menghadiri kegiatan parade di Amerika yang goyang masyarakat kita di ribuan, mereka bilang wah ini oke banget nih ya. Sebelum parade itu mereka titip ada suatu ini mungkin satu kolaborasi kita yang dikatakan Pak Prof tadi bahwa ini adalah kolaborasi kita. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ya, adalah apresiasi saya. Itu contoh satu kolaborasi ditodong, kita siap pertama masalah bisnis ada, tapi kita coba gimana ya, satu sisi dengan proposal yes,
dibilang nodong orang, ya termasuk Kapolda juga sempat nodong juga. Apa biasanya kan dia nodong orang, sekarang dia nodong karena jelas. Nah, ini saya memberikan suatu analog bahwa mungkin yang dimaksud kolaborasi seperti itu, nanti di mana bentuknya seperti apa nanti sama-sama juga dikatakan. PDP itu ya, walaupun konflik ada mau komputer, air putih ya, itu yang sudah kita laksanakan. Event itu sebetulnya event Kemendagri lah, yang sama yang diberikan ke kita, tapi tidak apa-apa lah, walaupun ada duitnya, ya tetap juga dunia tidak kasihnya. Hanya yang mungkin wacana Bapak tadi antara Provinsi Riau dan ketika kita administrasi Jakarta Timur bentuknya seperti apa, saya masih ngawang-ngawang, masih ada kesalahan mengenai hal yang seperti apa. Itu kan, tapi kalau kita tuh sama saja, semakin banyak kita berkolaborasi, semakin banyak pula kami jalan-jalan ke sini. Dan tidak tadi ada tawaran untuk melihat kunjung ke kampung pembaruan. Kalau kita nanti ada duit, kita bikin aja kafe pembaruan gitu. Itu kalau Setuju Pak, setuju. nah, boleh. Kopi Lampung, kopi Aceh, kampung ganja gitu. Jual kota, Pinang, gitu, ikan teri Pinang, seperti itu. Ikan dulu, kita bakal kan sangat rendah lagi, bisa panjang gitu, ya, nah ini kira-kira mungkin teman-teman yang lain memberikan masukan dulu sehingga didapat. Kalau kita meramu itu mungkin ini ada lengkuas, ada ini berhubung, atau nanti namanya apa gitu. Pada prinsipnya kalau kita ingin menjadi yang masak sesuatu, dipikirkan namanya kan itu tadi yang saya sampaikan adalah contoh kolaborasi yang pernah kita sampaikan yang numpang tak ada duitnya, tapi kami selaku tuan rumah merasa itu kan masa pada apa gitu ya, tertantang bisa tidak, ini bisa juga. Misalnya di sekeliling itu ada toko-toko yang termasuk tampilan hitam itu mungkin seperti itu. Dulu tambahan dari ini jatuh di air. Kalau ada beliau ini kan di sini. Ada tambahan, kemudian silakan saya balikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu, salam Pancasila. Jadi Ketahuan orang Kespangkul. memang kita pengen bikin salam Pancasila ini kemana-mana, Pak. Jadi memang ini yang paling terakhir dikenal orang. Tapi kita berupaya agar ini jadi membudaya di kalangan kita. Teman-teman dari MPK Provinsi Riau, ada Pak Ketua, Sekretaris, kemudian Pak Bendahara, mungkin pengurus-pengurus orang Korbit ya Pak ya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan satu persatu dengan teman-teman dari Jawa Timur, Pak Ketua. Kebetulan kalau yang level sebenarnya Korbit beliau nih Pak Suhusian, Korbit Wawasan Kebangsaan. Beliau penatar P4 sampai sertifikatnya pernah ditujukan kepada saya. Saking beliau itu, kenapa kita nggak ragu Pak? Kami percaya kok Bapak cuma bisa Pancasila gitu. Karena apa namanya, beliau ini guru dari banyak orang sebetulnya. Karena basicnya beliau guru dari orang Jawa. Jadi sampai sekarang ya Pak ya, sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali pegawai negeri sipil di jajaran Pemprov kita yang masih menjadi murid beliau atau pernah menjadi murid beliau. Bapak dan Ibu, yang pertama tentunya kami ucapkan selamat datang. Inilah kantor FPK Jakarta Timur. Letaknya ada di tengah. Di sayap sebelah kanan itu ada kantor FKUB. Kemudian di sebelah kirinya ada kantor FKDN. Nah, memang 3 garis supaya gampang koordinasi. FKDN itu
di Riau, Bapak tahu gelarnya Intel lagi. Oh. Sebetulnya 11-12 ya Pak. Ya. Jadi memang ini sengaja memang penempatan kantor KDM UB dan FPKH dibuat satu jalur gitu, satu garis lurus supaya koordinasinya juga gampang. Kami Puspampol juga memang berupaya agar 3 forum ini sebetulnya bisa saling bersinergi dalam advokat. Mudah-mudahan nanti 2025 kita bisa mencapai beberapa ini. Karena memang sebetulnya kalau boleh dibilang 3 forum ini punya spesialisasi masing-masing, sehingga kalau itu kemudian dipadupadankan, disinergikan, itu menjadi hal atau kekuatan dari Puspampol. Kekuatan Puspampol semakin bertambah. Itu juga, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa forum-forum ini adalah mitra. Yang namanya mitra itu nggak boleh sifatnya saling mengganggu ya. Oh iya. Jadi yang namanya mitra, karena kita punya kemitraan, ini nuansanya adalah kemitraan antara pemerintah daerah dengan, walaupun memang pembentukannya diinisiasi atau dilakukan oleh Puspampol, tetapi secara aturan beliau-beliau ini adalah mitra kami. Tentu saya harus sangat hormat, apalagi bapak-bapak ini adalah tokoh masyarakat perwakilan dari paguyuban yang sudah teknisnya. Tadi mungkin sudah diperkenalkan, jadi memang FPK Jakarta Timur ini adalah FPK yang pertama kali terbentuk Bapak di DKI Jakarta. Bahkan sebelum provinsi terbentuk pun FPK Jakarta Timur itu terbentuk lebih dulu. Jadi karena matahari dari Jakarta Timur. Kalau Jakarta Barat ada Jakarta. Kita harus mendahului itu, sehingga ya kalau cerita memang agak panjang, tapi saya ingin mempersingkat saja bahwa memang FPK Jakarta Timur itu memprakarsai terbentuknya FPK di tingkat provinsi dan wilayah-wilayah lainnya di provinsi DKI Jakarta. Timur daripada selatan ya? Betul, betul. Saksinya masih ada? Oh iya, masih ada. Dulu itu yang pertama ini kebetulan saya Pak Gandhi sih yang pertama pengurus utama gitu. Ini Pak Ramdan, itu ketua pertama. Beliau nih Bu Hidayat Area, Bu Isnalia Satu juga sebelumnya juga Pak Hamsi. Dari Pak Ramdan. Bu Endang, Bu Endang juga salah satu yang pelopori pembentukan FPK Jakarta Timur. Pak Endang namanya Pak. Endang memang Endang ini panggilannya Bonet. Judul itu. Sampai istri saya pun memanggil dia Bonet. Dari jauh udah diteriakin tuh Pak. Gitu loh. Saya memanggil nama aslinya. Soalnya kalau dicari nanti di EKTP juga nggak apa-apa. Bu Endang ini salah satu yang pelopori terbentuknya FPK Jakarta Timur di periode pertama. Ya, sebab-sebabnya memang pada waktu itu kenapa kita berani memprakarsai terbentuknya FPK, karena memang Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada waktu itu Puspampol, sama namanya, itu memberikan teguran sebetulnya Pak kepada gubernur dan wali kota di Jakarta, di DKI Jakarta. Kenapa belum ada FPK? Padahal DKI Jakarta ini adalah kota yang luar biasa multikulturnya. Atas dasar itu, ketika sudah dikuatkan melalui Permendagri, kemudian dibentuk Perhub pun sudah ada. Nah, wali kota Jakarta Timur pada waktu itu melalui Pak Kasubag Puspampol pada masanya itu memberanikan diri untuk membentuk forum pemberantasan kota. Yang kemudian jauh bersambut di wilayah-wilayah lain pun FPK kemudian dibentuk dan masuk di FPK Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebetulnya agak betul Bapak hadir di sini itu agak betul. Karena kalau Bapak berkunjung ke FPK Provinsi dari sisi usia lebih tua kami. Makanya FPK Provinsi itu cukup formal rupanya di Jakarta Timur. Bukan Pak, jadi beberapa kali pertemuan dulu masa di zamannya Pak Ramdan itu saya tuh heran. Ini DKI kok diwakilin sama Jakarta Timur, saya bilang gitu loh. Karena dulu kan ada wacana izin ya Pak, pembentukan FPK se-Indonesia. Nah itu kan ada tuh ya FPK DKI, FPK Jakarta Timur. Terus lama-lama kita tanya memang belum Pak, setelah itu baru. Jadi awal-awal itu kemana-mana itu kan Jakarta Timur. Ada apa gitu, makanya saya kenal Pak Ramdan.
Ya, lanjut Pak. Pak Ramdan memang beliau cukup intensif, juga salah satu tokoh yang mempelopori pembentukan FPK Jakarta Timur, Pak. Tidak hanya FPK sih Pak, beliau itu juga bagian dari pembentukan PPWK. Nah ini yang nantinya akan coba kita bentuk juga di tingkat kota. Sebetulnya tahun ini sudah harus terbentuk ini kalau nggak salah lihat ya PPWK ya. Cuma nanti nama-namanya kita sesuaikan dengan berbagai stakeholder karena kita ingin PPWK di tingkat kota itu cerminan dari berbagai pihak. Cuman mungkin belum sampai ke Pemda Politik, baru ke tingkat-tingkat yang sifatnya mungkin mengakomodir Forkopimko, kemudian ada akademisi, karena di Jakarta Timur kan juga ada beberapa kantor atau universitas yang coba kita nanti diskusikan dengan teman-teman di pemangku kepentingan lainnya. Sementara memang walaupun FPK terbentuk baru tahun 2016 ya, 2016 ya. Sementara pergubnya itu dari 2013 Pak. Memang pada waktu itu kita terbentur pada kebijakan di tingkat provinsi. Karena memang dipandang bahwa ada forum lain yang sebelumnya memang sudah terbentuk di luar FPK dan saya kurang paham pada waktu itu apakah kemudian forum ini memang nuansanya sama dengan FPK. Tetapi dasar hukumnya pun apa, tapi pada akhirnya ketika kita melihat bahwa sudah jelas ada Permendagrinya dan kemudian sudah ada pergubnya, maka itu tadi Jakarta Timur mempelopori terbentuknya FPK. Nah, mungkin Bapak tadi sudah cerita bahwa kok aneh ya, yang diwakili ke Jakarta Timur mulu ya, karena memang pada waktu itu baru Jakarta Timur benar-benar bentuk. Nah, ini kado yang kedua, kemarin kita healing, sudah ngobrol-ngobrol, moga-moga nanti 2025 ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Jadi FPK di Jakarta Timur Pak, itu memang harus berperan besar karena tadi disampaikan oleh teman-teman dari Polres dan Kodim, kita merupakan wilayah terbesar pertama di DKI Jakarta. Luasan wilayah paling luas 28 km persegi, itu paling luas dibandingkan dengan wilayah lain. Secara administratif kita punya 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Kemarin DPT Pilkada kita terbesar nomor 2 se-Indonesia setelah Kabupaten Bogor. Kita punya 4.144 TPS dengan jumlah pemilih 2.307.000 sekian. Nah, tentunya dari sisi ekonomi pun, Jakarta Timur agak berbeda Pak dengan Selatan. Kalau Selatan mungkin menengah ke atasnya agak banyak. Kalau Jakarta Timur menengah ke bawahnya cenderung lebih banyak. Dan memang ini adalah daerah pemukiman. Kalau ya, jalannya sepi. Kalau jalan Udah jalan Pak. Sudah pada jalan Pak. Kalau Bapak datang jam 7, ya itu sama Covid ya Pak. Kemudian kalau dari sisi multikultur jelas, berdasarkan hasil sensus atau bukan sensus ya, sensus 2020 terakhir. Dan kemarin juga sempat kita ngobrol dengan teman-teman dari Susi Dukcapil ketika pembentukan FPK periode kedua ini. Tidak ada satupun provinsi yang tidak ditemukan di Jakarta Timur. Sehingga memang tingkat kemajemukan Jakarta Timur itu secara umum sama dengan DKI Jakarta sekarang. Nah, dengan kondisi-kondisi yang tersebut, tambah lagi kita juga berbatasan langsung dengan beberapa wilayah penyangga seperti Depok, kemudian Kota Bekasi, kemudian juga ada yang masuk dari setelah Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi pun ada gitu. Kemudian Kabupaten Bogor pun ada wilayahnya yang berbatasan dengan kita. Nah, ini menjadi salah satu tantangan Pak di Jakarta Timur. Kalau pernah terjadi trending topik misalnya Jakarta Timur sebagai kota rawan tawuran, sebetulnya tidak 100% pelakunya adalah warga Jakarta Timur. Karena wilayah-wilayah penyangga inilah yang kemudian mengambil tempat mereka berkelahi di Jakarta Timur. Kayak misalnya geng di Depok atau pengen ketemu atau berkelahi dengan orang-orang di Bekasi, ketemunya di Ciracas Pak. Jadi kesannya jadi warga Jakarta Timur yang tawuran. Padahal ya,
pintar kambing hitamkan oleh Jakarta Timur. Jakarta Timur ini memang rentan di kambing hitamkan. Jadi itu salah satu penyebabnya. Jadi dari sekian banyak tawuran sebetulnya banyak yang bukan juga dilakukan oleh warga Jakarta Timur. Walaupun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa warga Jakarta Timur tidak ada tawuran, tetap ada. Dan itu kita akui. Seperti kawasan Basura, kemudian kemarin juga terjadi di Kebon Siko, kemudian ada juga yang terjadi di daerah Kendari. Nah, ini memang pekerjaan rumah yang masih menjadi tantangan di Jakarta Timur. Nah, diharapkan hal-hal tersebut juga dapat diambil perannya oleh EPK dalam upaya untuk meminimalisir angka tawuran. Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya preventif karena itu memang domainnya FKDM, tetapi paling tidak nuansa-nuansa bagaimana kita membangkitkan atau menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak muda kita, kemudian menumbuhkan kepedulian di kalangan warga Jakarta untuk peduli dan terhadap sesama, terhadap lingkungan, itu mungkin peran yang bisa diambil oleh kita. Maka dari itu saya kira melalui berbagai kesempatan FPK sudah banyak melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, Pak. Sehingga hampir dipastikan Jakarta Timur ini tidak atau minim sekali terjadinya konflik antar suku. Yang terjadi itu bukan nuansanya bukan sara, tetapi lebih kepada konflik antar atau tawuran tadi antar pemuda, kemudian antar warga, yang ujung-ujungnya sebetulnya terkait juga dengan ekonomi. Saya kira mungkin kalau di Riau tidak ditemukan misalnya ada rumah yang sifatnya sifat. Jakarta Timur, Jakarta Pusat itu masih ada. Jadi saking banyaknya anggota keluarga yang tidak tertampung di dalam rumah, jadi ada yang nanti tidur siang, ada yang nanti tidur malam. Nah, yang tidur malam ini memang masalah. Yang tidur siang ini memang masalah, karena malamnya dia itu membuat masalah. Nah, ini yang terjadi juga di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat dan beberapa wilayah Jakarta lain. Nah, tentunya ketika kita berupaya untuk melakukan upaya meminimalisir tawuran, ya banyak hal yang harus dilakukan, banyak yang harus terlibat. Nanti itu bisa dijabarkan sendiri melalui teman-teman FPK peran apa yang bisa dilakukan. Tapi kita bersyukur Bapak Pilkada 2024 di DKI Jakarta secara umum, wabil khusus di Jakarta Timur dengan jumlah TPS dan jumlah pemilih terbesar semuanya aman dan lancar. Bukan Bapak itu. Memang sempat ada satu TPS ya Pak, timing COVID juga kan waktu. Mungkin Bapak Ibu mengerti. TPS 28 di Pinang Ranti. Tapi seiring berjalannya waktu memang saya berpikir Insya Allah kita punya 4.144 masa cuma gara-gara satu TPS dibilang Jakarta Timur juga aman gitu kan, kita gak nyaman. Nah saya bilang jangan karena nilai sensitif pusat khusus sebelah, tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa kita atasi. Memang telah terjadi tindak pidana pilkada di TPS tersebut, tapi itu sudah berproses. Tapi saya pastikan di TPS tersebut tidak ada pemungutan suara ulang. Dan ini salah satu prestasi yang juga kita berhasil ulang ketika pemilu 2024 yang lalu. Kalau bisa bayangkan pemilu 2024 dengan jumlah TPS mencapai 8 ribuan. 8.000 untuk ukuran satu kota Jakarta Timur. Perlu kerja ekstra. Tapi alhamdulillah PSU-nya pemungutan suara ulangnya nggak ada, konfliknya juga cenderung tidak ada. Kami bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan jalur yang elegan. Partai politiknya, tim pemenangan presidennya pada waktu itu semuanya diselesaikan melalui jalur yang elegan. Kami memang gerbang mall tidak hanya FPK, kami juga tentunya perlu menjalin komunikasi dengan teman-teman partai politik. Dan insya Allah nuansa itu tetap terjaga, sehingga kami dengan partai politik pun kerjasamanya cenderung baik dan semuanya memang menghasilkan hal yang positif. Dan FPK juga berperan di dalam pilkada karena memang beliau ini terlibat dalam tiket ya Pak. Karena tiket poskonya Pak. Mereka apa Pak?
Bisa jadi, oh, nggak tahu. Izin Pak, EPK Riau itu pengurus provinsinya yang kayak berbagi ya Pak. Ada 3 cabang. Yang ini ikut cabang sini, ikut sini. Tapi kami ada main-main gitu. Dan terakhir kemarin selesai kita silaturahmi bareng-bareng. Makan, ngobrol. Udah selesai Pak. Ngobrol udah selesai. Yang menang juga nggak mau, yang kalah ya biasa-biasa aja. Silakan Pak. Saya curiga juga healing kemarin seperti itu. Oh seperti itu. Oh iya. Jadi bagian dari upaya kita tidak, saya kira setiap orang punya pilihan. Yang pasti ketika teman-teman hadir di MPK, kepentingan yang sifatnya praktis di luar itu harus kita pikirkan ya. Karena kita sudah berbagi bersama sekarang. Itu gambaran dari Jakarta Timur Pak. Ya, training topiknya memang banyak Pak di Jakarta Timur. Terakhir mungkin Bapak ikuti, Pak Kapolres kami juga diundang di rapat tentang pendapat Komisi 3 terkait dengan adanya kekerasan terhadap perempuan di salah satu toko roti. Sebelumnya juga banyak terjadi hal-hal yang sebelumnya juga yaitu Pak, karena jumlah penduduknya yang banyak, luas wilayahnya yang luar biasa, tidak sebanding dengan jumlah aparatur negaranya yang hadir di sini. Jadi memang tentunya partisipasi semua pihak itu perlu kita dorong, kita kembangkan bagian dari potensi wilayah yang memang tentunya bisa terwujud kerjasama dan mereka harus tampil menjadi salah satu. Saya kira itu Pak Sekretaris, karena waktunya sudah agak ya kita terpotong. Kalau Bapak datang di hari Sabtu mungkin agak panjang ceritanya. Oh, kita juga nggak ada ya? Kalau hari Sabtu panjang Pak, saya sendiri ya. Kalau belum bisa dilakukan, saya lakukan. Nah ini tahap juga Pak, teman-teman mereka ini nanti peralatan kita juga perjuangan untuk mendapatkan tempat itu juga tidak ada. Karena memang harus menunggu beberapa saat. Sebelumnya kita di lantai 7 di gedung Lokama. Nah saya ini perpindahan ke Swapol ke gedung ini. Nah ini pada waktu itu memang belum terakomodir MPK-nya dan MKD pada waktu itu karena beberapa yang harus memang punya kantor karena beliau kan yang ngurusin masalah rekomendasi rumah ibadah. Waktu itu akhirnya dengan beberapa pendekatan dan dilakukan renovasi di lantai 7 ini. Di lantai 7 ini kemudian MPK dan MKDN terakomodir untuk kita punya kantor. Saya kira sebagai penutup, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman MPK Provinsi Riau. Tentunya pertemuan yang terbatas ini jangan dilihat dari sisi terbatas, tapi bagaimana kita bisa menjalin sebuah silaturahmi dan komunikasi yang ke depan diharapkan juga bisa kita sinergikan dengan berbagai hal yang mungkin berguna buat Provinsi Riau dan masyarakat. Kalau Jakarta Timur ini Bang Haidir, Tadi saya sudah sampaikan kalau lihat dia udah lupa satu masalah. Saya tiga-tiganya belum dapat. Baru dapat ikan kepalanya dulu. Saya nunggu itu berarti Pak. Dicicil juga boleh Pak. Kenapa? Riau ini termasuk anjungan yang paling dinamis. Jawa Timur, Riau paling dinamis. Sehingga hampir tiap minggu itu selalu ada kegiatan dari Riau dan Jawa Timur. Dan tentunya ini juga menjadikan kami memiliki banyak perspektif terhadap budaya Indonesia. Hal-hal baru selalu ditemukan. Karena saya ini basicnya Jawa bagian apa? Oh, ya saya Jawa Kebumen Pak. Kebumen, Ngapak. Kita ada Pak, Kompak, komunitas masyarakat Ngapak. Oh, ada Kompak. Di dia ada Pak. Oh, ada. Itu memang Kompak. Komunitas masyarakat Ngapak. Ya, itu dari beberapa daerah Pak. Ya, Cilacap, ya. Purbalingga, Pantainya Pantai Utara ya? Pantai Selatan. Kepriben Pak. Kepriben sama kepriwe Pak. Kalau orang apa itu? Baik, Bapak dan Ibu, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama-nama anggota PK Pak seluruh. Kalau kami tak muat, cuma beli.
Jakarta Kota Global. Yang terbaru. Setelah nggak jadi ibu kota. Siap. Nah ini Pak ya. Ada tiga jurnal Pak. Ya, dari yang terbaru yang paling terbitkan Kesbangpol. Dari kita, Kesbangpol DKI Pak. Kesbangpol DKI. Oh, dari semuanya diplotting di sana, kemudian dibagikan di wilayah. Ini saya terima Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita memanjatkan doa seraya memohon kepada Allah agar apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, Amin. mendapatkan tunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan marilah juga sama-sama kita mulai dengan membacakan suratul Fatihah.